Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kiranya Anda selalu dalam keadaan sehat, demikian juga dengan keluarga, dimudahkan segala urusan, baik urusan rezeki dan lainnya, dipanjangkan usia dan dipenuhi dengan berkah. Pada video kali ini saya ingin membahas atau mengulas masalah benturan. Dan benturan ini khususnya benturan di area kepala, karena kepala adalah bagian yang paling vital, paling penting dalam diri manusia. Walaupun fungsi organ atau anggota tubuh lainnya tak kalah penting dari kepala atau area kepala atau bagian otak manusia, namun semua pergerakan dalam diri manusia itu diatur atau dikendalikan atas perintah otak. Bagaimana yang saya jelaskan dulu, bahwa otak kiri memerintah badan sebelah kanan, otak kanan memerintah badan sebelah kiri. Ada kerusakan di bagian otak kiri, maka biasanya yang terkait adalah bagian tubuh sebelah kanan. Demikian juga sebaliknya. Dan benturan-benturan ini saya bicara dengan sejujurnya sesuai dengan pengalaman saya, bahwa efek benturan yang Anda alamin itu atau anak Anda alami dalam waktu tidak seketika itu juga. Setiap benturan yang dialami oleh seseorang, atau baik dia anak kecil, balita ataupun orang dewasa, saya tegaskan di sini bahwa efek samping dari benturan itu tetap ada. Seandainya dia seorang balita, walaupun pada saat benturan, misalnya khususnya yang saya tekankan di sini adalah benturan yang ada di area belakang kepala ini, wilayah belakang kepala ini. Ini yang harus selalu diperhatikan. Walaupun benturan di bagian kepala, misalnya bagian kepala depan itu ada namanya otak depan ya. Terus kemudian otak tengah itu adanya di wilayah ini tengah. Nah, kemudian kepala belakang itu berisi ini bagiannya adalah otak belakang. Namun otak belakang itu masih ada lagi bagian yang lain, yaitu otak kecil. Bentuknya mirip konde. Nah, selain otak kecil ini tadi, di sebelah bawahnya lagi ini ada batang otak. Nah, jadi kalau seseorang yang mengalami benturan, saya persempit lingkupnya, khususnya benturan di belakang kepala, baik terpukul atau dia jatuh ngejeledak, jatuh berkendara, atau dia jatuh di kamar mandi dalam keadaan telentang. Efek samping dari benturan itu, walaupun pada saat kejadian seseorang itu tidak merasakan, paling cuma pegel ataupun dia sakit sedikit, adalah efek jangka panjang. Dan ini sangat sedikit orang yang percaya, kecuali mereka yang mengalaminya. Sebagaimana pasien-pasien saya yang saya temukan itu benturan, seperti saya katakan berulang kali, bahwa benturan yang terjadi di masa lampau, masa lalu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun, itu menimbulkan efek dari benturan itu bisa bermacam-macam. Kalau dia anak-anak di usia sekolah, itu biasanya dia sulit menerima mata pelajaran, gampang lupa. Kemudian kalau kena di wilayah ini, batang otak, dia akan mengalami kesulitan bicara kalau tidak segera direcovery. Kalau misalnya dia orang dewasa, maka orang tersebut lambat laun bertahun-tahun setelah benturan itu terjadi, apalagi benturannya terjadi berkali-kali, dia akan merasakan kesulitan dalam bicara, susah menahan emosi, was-was dalam kehidupannya, kemudian kecemasan yang tidak beralasan. Itu bukan masalah kejiwaan awalnya, tapi karena faktor jaringan otak yang kemungkinan bukan hanya tulangnya saja yang mengalami memar, tapi lapisan membran otak
yang menjadi selimut atau penutup otak itu sendiri yang pernah mengalami lebam memar. Jadi efek benturan yang paling ringan itu biasanya yang paling sering orang tersebut akan mengalami migrain, vertigo, atau sakit kepala setiap hari. Nanti seandainya ini orang kadang-kadang bingung gitu, apalagi kalau dalam keadaan marah, kalau ini yang terkena batang otak ini, dia tidak akan bisa ngomong dengan jelas. Walaupun apa yang ada di dalam kepalanya itu udah siap dia untuk cetuskan, tapi lidah itu seolah-olah terasa keluh. Jadi penyebabnya orang-orang yang mengalami benturan ini itu tidak bisa dicari secara medis. Banyak pasien-pasien saya yang katanya sudah di-scan benturannya 15 tahun yang lalu, terus kemudian benturan-benturan yang sudah lama, karena pasiennya bukan satu saja, banyak yang mengalami sakit kepala akut. Tiap ini pasti dia mengalami sakit kepala akut. Akhirnya dia ronsen atau di-scan. Yang paling pas itu sebenarnya scan atau enggak MRI. Itu nanti hasil medikalnya itu nggak ditemukan. Dokter paling neurologi, dokter lari saraf akan mengatakan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Tapi orang tersebut akan merasakan kesengsaraan dari efek benturan itu. Dia sendiri secara pribadi itu akan merasakan berkesinambungan gitu, terus-terusan. Terus kemudian kecemasan pun makin parah. Kemudian kalau dia sakit, mau sembuhnya aja itu lama, karena daya tahan tubuhnya itu ikut terpengaruh akibat fungsi saraf jaringan otak itu dia tidak berfungsi dengan normal lagi. Jadi misalnya Anda berkonsultasi dengan dokter, kemudian di-scan atau di MRI, mereka akan sama jawabannya, dan itu udah beratus beribu orang yang saya temuin sejak 30 tahun yang lalu, 30 tahun lebih, dengan keluhan-keluhan seperti itu. Caranya bagaimana? Khususnya benturan di belakang ini sangat fatal, ini sangat riskan gitu. Seandainya itu benturan adanya dialaminya oleh anak kecil itu akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, gampang curiga sama orang, terus kemudian menjadi gampang emosi. Kalau sudah emosi, mulai dah bagian-bagian ini pun biasanya tegang. Itu dia butuh istirahat. Jika yang seperti yang misalnya terjadi pada diri anak Anda, kemudian atau diri Anda sendiri, benturan yang sifatnya walaupun nggak sering tapi fatal, itu sebaiknya Anda recovery. Recovery itu adalah bentuk perbaikan, karena hanya bisa disembuhkan dengan cara itu, bukan dengan cara obat-obat medis, obat-obat saraf, obat-obat neuro. Obat-obat yang saya sebutkan itu sifatnya hanya membantu untuk pemulihan, tapi harus ada sentuhan di wilayah ini. Kenapa saya katakan gitu? Ya karena saya mengalami atau saya menjalankan semua itu atas pasien-pasien yang trouble, yang rata-rata karena penyakit itu tadi, bekas benturan lama tidak ditemukan di medis, mereka itu udah putus asa. Kadang ada yang diakupunktur, kadang-kadang yang ada terapi listrik itu disetrum gitu, perut. Itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Orang yang terbentur 20 tahun ataupun 30 tahun, bahkan saya menanganin yang sudah 45 tahun, akhirnya dia hidup tuh merasa sia-sia walaupun hidupnya berkecukupan, karena dia kemana-mana nggak bisa. Ini yang saya ceritakan, efek benturan yang paling ringan itu berupa vertigo. Udah itu gampang lupa, naruh sesuatu yang padahal ada di kantong dia taruh, dicari kemana-mana. Jadi kayak semacam gitu, amnesia. Banyak yang mengalami amnesia. Kadang ingatannya pulih penuh, kadang-kadang kayak orang linglung. Jadi benturan yang saya ceritakan ini sengaja saya jadikan satu video yang merupakan arsip bagi saya, dan saya katakan, saya sarankan ini sangat cocok bagi siapapun yang ingin pulih dari benturan. Dan kemudian mungkin dalam video selanjutnya saya akan spesialis akan membahas saudara kita ini yang ada di Batam. Nah, jadi terus kemudian ada lagi yang di Bandung, tapi saya juga karena si saudara kita ini, si abang tadi itu, Bang Stanley ini masih sangat muda.
Itu benturan yang terjadi pada beliau itu di saat beliau SMP. Tapi mungkin sering ya terjadi mengalami benturan, sehingga seperti itu. Dia suka ngerasakan bangun tidur itu kejang, lehernya kaku, kemudian udah nggak enak gitu wilayah sini nih. Nah, ini tapi saya pikir bukan hanya Bang Stanley aja yang di Batam yang mengalami kayak gitu. Banyak juga orang-orang yang mengalami benturan tapi dia tidak menyadari bahwa sakit yang ditimbulkan efek benturan di masa lalu itu baru terjadi saat ini. Makanya saya sering katakan, hanya orang yang mengalami atau yang sedang mengalami atau yang sudah merasakan kayak pernah mengalami benturan masa lalu baru terjadi sekarang yang percaya dengan uraian saya ini. Bagi saya itu tidak masalah. Tapi jelas kalau Anda misalnya punya anak mengalami benturan di masa kecil, sering ngejeledak, baru belajar duduk ngejeledak lagi, terus kemudian nggak benjol, nangisnya pun sebentar, itu nggak bisa dianggap remeh. Itu harus Anda lakukan recovery gitu. Kenapa video saya selain masalah stroke yang sekarang banyak menyerang orang-orang ya di kalangan masyarakat kita, bahkan yang stroke termuda itu umur 19 tahun dan masih kuliah. Nah, itu banyak menyangkut masalah benturan karena terlalu banyak orang-orang yang mengalami benturan yang seperti yang saya katakan bertahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang terjadi efek samping? Ya, andainya Anda pergi ke dokter saraf sekalipun, ahli saraf sekalipun, itu bila mereka menggunakan metode scan MRI, itu tidak akan ditemukan jejak dari penyakit tadi. Itu sebabnya maka setiap benturan, saya hanya memberi saran berdasarkan pengalaman saya. Terlepas video ini ditonton atau tidak, nah itu mah terpulang ya. Saya cuma meninggalkan berkas di YouTube ini, berkas yang benar-benar sesuai sejalan dengan pengalaman saya beserta pasien-pasien yang saya tangani. Jadi masalah benturan ini terutama nanti buat Bang Stanley yang di Padang, kemudian Bang Sodikin yang ada di Bandung, terus kemudian ada lagi itu si ibu itu yang siapa namanya saya lupa, itu ada di Nunukan, terus kemudian ada yang di Pare-Pare itu Ibu Dedi namanya. Itu nanti saya akan jadikan satu karena mirip-mirip videonya. Mereka mengalami trouble ya di belakang kepala ini. Ini yang sebenarnya yang paling perlu diperhatikan wilayah ini. Nah, jadi untuk video ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas atensi Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, bolehlah Anda share atau misalnya like atau subscribe, karena perbuatan sekecil apapun yang Anda lakukan itu pasti ada nilai pahala dan kebaikannya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.